Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil proyek kita yang berjudul Desain FTTH dengan menggunakan tiang listrik di Perumahan Puri Galaksi Surabaya. Anggota kelompok kita yaitu saya sendiri Muhammad Listiawan, lalu ada Deva Puspita Putri, dan lalu ada Muhammad Rafi Alpasya. Lalu daftar isi dari presentasi kita yaitu yang pertama itu pendahuluan, lalu kedua ada tujuan, ketiga ada tahapan perencanaan, empat ada struktur jaringan, lima ada desain FTTH, enam ada optical splitter, tujuh ada material utama, delapan ada peralatan pendukung, sembilan ada rangkaian opti sistem, 10 ada perhitungan power budget, 11 ada perhitungan kapasitas, 12 ada biaya perencanaan atau BOQ, lalu terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan. Apa itu FTTH atau Fiber to the Home? FTTH adalah teknologi telekomunikasi berbasis serat optik yang menyediakan akses internet langsung hingga ke rumah pelanggan dan menawarkan yang pertama itu benefit tinggi, kedua stabilitas koneksi lebih baik, lalu latensi rendah. Lalu mengapa kita memilih di Budi Galaksi? Yaitu karena kawasan premium dengan kebutuhan internet tinggi, lalu dengan gaya hidup digital penghuninya yaitu str- sering menggunakan streaming, cloud computing, dan IoT. Lalu solusi efisiennya itu menggunakan tiang listrik untuk menggunakan instalasi cepat dan hemat biaya. Lalu tujuan. Yang pertama yaitu memberikan internet cepat dan stabil di seluruh rumah, lalu mengoptimalkan infrastruktur tiang listrik yang ada, lalu membangun jaringan yang fleksibel untuk masa depan, dan yang terakhir meningkatkan kualitas hidup penghuni. Lalu tahapan perencanaan. Yang pertama yaitu desain FTTH, terlampir di slide selanjutnya. Lalu ada struktur jaringan, lalu ada STO, sambungan taman optik, lalu ada ODC, Optical Distribution Cabinet, lalu ada ODP, Optical Distribution Point, lalu ada kabel feeder, distribusi dan drop, lalu ada optical splitter yang kita gunakan yaitu 1:8 dan 1:4. Struktur jaringan. STO atau sambungan taman optik yaitu digunakan untuk titik pusat penghubung ISP dengan perumahan dengan menggunakan perangkat utama yaitu Optical Line Terminal atau OLT. Lalu ODC atau Optical Distribution Cabinet yaitu penghubung STO ke ODP dan untuk tempat optical splitter membagi sinyal optik. Lalu untuk ODP, Optical Distribution Point yaitu distribusi terakhir ke rumah pelanggan. Lalu untuk kabel feeder itu digunakan untuk dari STO ke ODC, lalu kabel distribusi dari ODC ke rumah, dan untuk kabel drop yaitu dari ODP ke perangkat ONT pelanggan. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya itu Muhammad Rafi Alpasya. Selanjutnya adalah penentuan lokasi untuk desain FTTH. Sini kami menggunakan Perumahan Puri Galaksi yang terletak di Jalan Keputih. Next, untuk kabel feedernya, di sini STO to ODC. Untuk STO sendiri, kita mengambil dari STO yang ada di Rungkut, karena itu yang paling dekat. Lalu di sini untuk eh, spesifik kabel feedernya, kita menggunakan kabel feeder dengan 12 core. Lalu untuk jarak STO ke ODC-nya yaitu kurang lebih 10 km dan menggunakan aerial drop core atau menggunakan tiang yang sudah ada. Next. Untuk kabel distribusi yaitu dari ODC ke ODP-nya. Untuk jarak dari ODC ke ODP terdekat yaitu 174 meter. Dan untuk passive splitter yang digunakan dalam ODP ini yaitu 1:8. Karena eh, pada perumahan ini terdapat 400 pelanggan,
Jadi untuk ODP yang digunakan yaitu 400 dibagi 8 yaitu splitternya sendiri dan didapatkan 50 ODP untuk perumahan ini. Untuk kabel distribusi kapasitasnya karena kita menggunakan kabel distribusi 12 core jadi 50 dibagi 12 yaitu kita dapatkan 5 tube dan sama menggunakan aerial drop core atau menggunakan tiang baru. Next. Di sini untuk pemasangannya kita menggunakan aerial drop core. Aerial drop core sendiri adalah jenis kabel serat optik yang dirancang khusus untuk dipasang di udara. Seringkali digantung di antara tiang listrik. Untuk kelebihan aerial dropper ini yaitu kecepatan transmisi data yang tinggi, lalu tahan terhadap cuaca ekstrim, dan tahan lama dan perawatannya yang rendah. Nah, untuk kekurangannya yaitu biaya pemasangan awal yang lebih tinggi dan kerentanan terhadap kerusakan fisik jika tidak dipasang dengan benar. Selanjutnya optical splitter. Jadi pertama apa itu optical splitter? Jadi optical splitter itu adalah perangkat yang membagi satu sinyal optik menjadi beberapa saluran dan digunakan untuk mendistribusikan sinyal dari kabel feeder ke beberapa pelanggan. Untuk tipe optical splitter dalam proyek ini, kami menggunakan splitter 1:8. Jadi, untuk satu sinyal itu dibagi ke 8 pelanggan dan 1:4. Satu sinyal nanti akan dibagikan ke 4 pelanggan. Untuk fungsi optical splitter sendiri yaitu mengoptimalkan kapasitas kabel utama, mengurangi kebutuhan kabel tambahan, dan meningkatkan efisiensi distribusi sinyal di jaringan FTTH. Untuk lokasi pemasangan splitternya, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu 1:8 yang ada di ODP dan 1:4 yang ada di ODC. Next. Untuk material utamanya, pada desain FTTH ini, kita tentu saja menggunakan kabel fiber optik. Menggunakan single mode, karena single mode itu eh, bisa dipakai untuk transmisi jarak jauh. Lalu ada tiang listrik, ducting, dan pipa pelindung untuk melindungi kabel fiber optik yang akan dipasang. Ada optical splitter, ada optical distribution frame atau ODF, ya. Lalu joint closure, ada drop cable untuk rumah-rumah, dan terakhir ada konektor dan adaptor. Next. Kemudian ada peralatan-peralatan pendukung untuk instalasi. Untuk material ada bracket, clamp, ancor, sling, stick dan warning sign. Untuk peralatan instalasinya, di sini ada splicing machine, power meter, tangga, lift, dan kabel roller. Untuk keamanannya, yaitu ada K3, yaitu safety harness, helm, dan phone. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Deva. Selanjutnya yaitu perhitungan kapasitas, di mana pada desain FTTH dengan menggunakan tiang listrik di Perumahan Puri Galaksi Surabaya terdapat jumlah pelanggan yaitu sebanyak 400 unit rumah, sehingga dari STO ke ODC dibutuhkan pasif splitter 1:4 sebanyak 13 splitter, dengan total ODC yaitu juga 13 dan core kabel feeder yang digunakan yaitu 12 core. Lalu dari ODC ke ODP dibutuhkan pasif splitter 1:8 sebanyak 50 splitter dengan total ODP yaitu juga 50. Dan karena satu kabel distribusi berkapasitas 12 core, maka total kabel distribusi yang dibutuhkan yaitu 5 tube. Oke, next. Selanjutnya yaitu rangkaian optik sistem, di mana rangkaian ini digunakan untuk mengukur power
budget dari desain FTTH yang telah kami buat. Pada optical line terminal ini kita menggunakan daya transmitter yaitu sebesar 3 dBm yang merupakan standar umum yang digunakan dalam sistem FTTH. Dan biasanya kisaran ini sinyal dapat menjangkau pelanggan dengan baik tanpa mengalami terlalu banyak redaman. Lalu dari transmitter tersebut diteruskan menggunakan kabel feeder sepanjang 10,35 km dengan menggunakan konektor di setiap penghubungnya. Selanjutnya, pada optical distribution cabinet yang ada di OTC, kita menggunakan pasif splitter 1:4 sebanyak 13, yang mana masing-masing cabang splitter tersebut dihubungkan ke ODP menggunakan kabel distribusi. Untuk panjang kabel distribusi ini dari ODC ke ODP yang paling jauh yaitu sekitar 2,59 km dan yang terdekat yaitu 0,174 km. Dari ODP ini dihubungkan menggunakan splitter 1:8 yang biasanya terdapat pada ODP sebanyak 50 splitter. Dari masing-masing cabang splitter 1:8 tersebut dihubungkan ke roset menggunakan kabel distribusi dengan panjang kabel yaitu 100 meter. Lalu dari roset dihubungkan ke ONT atau router menggunakan kabel drop dengan panjang 2 meter. Oke, next. Selain pengukuran power budget pada sistem, kita juga melakukan versi perhitungannya di mana pada panjang kabel distribusi terpanjang, awal mulanya yaitu kita menghitung daya konektor 2 dengan rumus daya transmitter dikurangi panjang kabel feeder kali atenuasi kabel fiber optik dikurangi loss konektor 1 lalu dikurangi loss konektor 2 sehingga menghasilkan daya konektor 2 sebesar min 1,124 dBm. Lalu dilanjutkan dengan menghitung daya splitter 1:4 dengan rumus daya transmitter dikurangi loss standar pasif splitter 1:4 sehingga menghasilkan daya splitter 1:4 sebesar min 6,125 dBm. Lalu dilanjutkan dengan menghitung daya pada konektor 4 dengan rumus daya splitter 1:4 dikurangi panjang kabel distribusi kali atenuasi kabel fiber optik lalu dikurangi loss konektor 1 dan dikurangi loss konektor 2 sehingga menghasilkan daya konektor 4 sebesar min 7,53 dBm. Lalu dilanjutkan dengan menghitung daya pada splitter 1:8 dengan rumus daya konektor 4 dikurangi loss standar pasif splitter 1:4 sehingga menghasilkan daya splitter 1:4 sebesar min 17,91 dBm. Sehingga daya receiver yang dihasilkan dengan rumus daya splitter 1:4 dikurangi panjang kabel drop dikali atenuasi kabel fiber optik dikurangi loss konektor 1 dikurangi loss konektor 2 dikurangi panjang kabel roset ke ONT dikurangi loss konektor 3 yaitu dihasilkan sebesar min 18,69 dBm. Hasil daya receiver ini jika dibandingkan dengan daya sensitivitas sebesar min 28 dBm, maka hasilnya daya receiver masih lebih kecil dibandingkan daya sensitivitasnya, sehingga komunikasi dengan panjang kabel distribusi terpanjang masih bisa dilakukan. Dan jika dibandingkan dengan hasil pengukuran pada OptiSystem itu hasilnya juga tidak terlalu jauh walaupun persen error yang dihasilkan mencapai hingga 17%. Pada hasil akhir atau pada daya receivernya persen error yang dihasilkan hanya mencapai 1,71%. Sehingga daya yang diterima dari STO ke ONT ini cukup bagus. Oke, next. Lalu selanjutnya yaitu pada perhitungan panjang kabel distribusi terpendek dengan panjang 0,174 km. Rumus ini juga sama seperti sebelumnya atau sama seperti perhitungan pada panjang kabel distribusi terpanjang, sehingga daya receiver yang dihasilkan pada kabel distribusi terpendek ini yaitu sebesar min 17,5 dBm. Jika dibandingkan dengan daya sensitivitas sebesar min 28 dBm, maka hasilnya juga daya receiver masih lebih kecil, sehingga komunikasi dengan panjang kabel distribusi terpendek
juga bisa dilakukan. Dan jika dibandingkan dengan hasil pengukuran, hasilnya juga tidak terlalu jauh walaupun error yang dihasilkan juga sama mencapai 17%. Pada hasil akhir atau pada daya receivernya, itu persen errornya yang dihasilkan hanya mencapai 1,13%, sehingga daya yang diterima dari STO ke ONT juga masih cukup bagus. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu biaya perencanaan atau BOQ. Ini dari desain FTTH di Perumahan Galaksi Surabaya. Di sini kita menghitung biaya kabel dan alat komponen lainnya serta jasa dan perizinan juga. Next. Next lagi. Nah, sehingga jika di total yaitu sebesar 770.329.800 rupiah, maka total biaya perkiraan untuk 400 pelanggannya yaitu sebesar 1.925.825 rupiah. Dan dengan pertimbangan jangka waktu investasi 6 bulan dan jumlah pelanggannya yaitu 400 unit, maka didapatkan tagihan yang ditawarkan yaitu sebesar 321.000 rupiah per bulannya. Next. Oke. Jadi kesimpulan dari presentasi kita yaitu desain jaringan FTTH di Perumahan Puri Galaksi Surabaya menggunakan infrastruktur tiang listrik dinilai efisien secara biaya, mudah diinstalasi, dan mempermudah pemeliharaan. Desain menggunakan arsitektur two-stage splitting melibatkan 50 ODP, 13 passive splitter 1:4, kabel feeder dan distribusi 12 core, serta kabel drop dengan panjang maksimal 100 meter per rumah. Hasil teknis menunjukkan bahwa daya terima masih dalam sensitivitas penerima, sehingga layak secara teknis dari sisi finansial dengan total estimasi biaya yaitu 770.329.800 rupiah. Pelanggan cukup membayar sekitar 321.000 per bulan agar investasi kembali dalam 6 bulan. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.